Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makrifatul Fadila, saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Psikologi. Saya sudah semester 4, di mana di sini saya izin untuk mewawancarai kamu dalam memenuhi tugas metode wawancara praktikum saya. Apakah kamu bersedia untuk membantu saya? Iya, saya bersedia. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Iya, perkenalkan nama saya Siti Aziza. Saya umur 19 tahun. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan. Baik. Sudah semester berapa? Sudah semester 2. Oh, baru. Kita langsung saja. Oke, pertanyaan yang pertama itu bagaimana kamu menilai keaktifan solusi yang kamu terapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah? Boleh diulang nggak? Bagaimana kamu menilai keaktifan solusi yang kamu terapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah? Jadi kalau saya menilai keaktifan solusi yang udah saya buat itu ketika saya lihat terdapat perubahan dari diri saya gitu. Misalnya kayak dalam beberapa masalah gitu. Nah, kemudian saya berusaha untuk berpikir kan solusinya gitu. Nah, ketika udah saya terapkan solusi tersebut ternyata berdampak nih di diri saya. Nah, saya merasa ternyata ini memang cocok berarti solusinya untuk saya gitu. Pertanyaan yang kedua, itu bagaimana kamu mengukur keberhasilan dari solusi yang kamu terapkan dalam menyelesaikan masalah? Ya sebenarnya balik lagi ya ke yang pertama. Jadi cara mengukurnya itu ya ketika saya merasa ternyata ini tuh berdampak gitu di saya. Berarti itu memang solusi yang tepat kan, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya melakukan hal tersebut, solusi tersebut terhadap masalah itu kayak beberapa kali gitu. Nah, itu kan berarti udah bisa dinyatakan berhasil dong kan? Ya, seperti itu sih. Bagus ya. Oke, selanjutnya itu bagaimana kamu merencanakan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah tugas? Kalau untuk menyelesaikan sebuah tugas sih biasanya saya kayak mengatur jadwal, kayak membuat planning lah istilahnya. Misalnya hari ini saya ngerjakan tugas apa aja gitu, atau untuk besok nih apa aja sih tugas yang harus saya kerjakan gitu, dan itu biasanya kayak dibuat deadline-nya gitu, jadi supaya teratur benar. Gitu. Baik, selanjutnya, nah ini bagaimana cara kamu mengukur kemajuanmu saat menyelesaikan sebuah tugas? Mengukur kemajuan saat menyelesaikan tugas. Mengukur kemajuan ini ketika saya udah bisa menyelesaikan soal yang lain yang sama seperti tugas saya. Begitu. Iya, itu saya ngerasa berarti udah bisa nih saya melakukan tugas ini tanpa harus dengan soalan yang sama gitu. Misalnya kayak dia tuh tugas tentang apa ya, misalnya saya tentang sesuatu, terus ternyata dia tuh saya coba untuk uji kompetensi saya sendiri dengan tugas yang berbeda dari itu, tapi masih sama, masih serasi atau masih pokoknya gitulah Pak. Gitu. Baik. Selanjutnya nih, nah bagaimana biasanya kamu mempersiapkan diri sebelum memulai suatu tugas? Saya pastinya berdoa, ya kan, berdoa kepada Allah supaya saya bisa dimudahkan dalam mengerjakan tugas. Kemudian saya baca dulu nih tentang apa ya materinya. Baru kemudian saya coba cari referensi kira-kira apa ya yang bisa memperkuat jawaban saya gitu. Dan baru deh saya kerjakan tugasnya. Gitu. Tapi ada sholat, kayak doa. Sholat. Kalau sholat itu enggak juga sih Kak ya. Kalau iya. Maksud saya bukan saya nggak sholat ya Kak. Kalau sebelum mengerjakan tugas saya sholat dulu, kayak habis waktu Kak. Oke. Iya. Oke.
Baik, selanjutnya. Bagaimana cara kamu konsisten dalam menyelesaikan tugas? Cara saya konsisten ini biasanya dengan pakai alarm sih. Jadi misalnya saya belajar sekitar, saya udah pasang nih dalam hati dulu nih niat kayaknya aku bakal belajar 10 menit deh. Nah ya udah, supaya nggak kebablasan belajarnya, jadi saya pasang 10 menit. Karena saya kadang kalau belajar suka kebablasan gitu Kak. Harus nunggu jam. Iya, misalnya kayak jam 10.15, nanti aja lah 10.30, udah 10.30, nanti aja lah jam 11 gitu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini bagaimana kamu menentukan prioritas antara berbagai tugas yang perlu diselesaikan? Tentunya dengan deadline. Kalau deadline cepat, ya saya tentu mengutamakan yang deadline cepat. Kalau deadline lama, saya semakin lama gitu. Karena saya tim mengerjakan tugas ketika mau deadline. Iya. H-1 gitu ya? H- beberapa jam gitu. Memang saya agak ngeri sih. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini bagaimana lingkungan yang kondusif dapat mempengaruhi tingkat keaktifan kamu dalam memproses informasi? Iyalah. Jadi bagaimana lingkungan yang kondusif itu bisa mempengaruhi konsentrasi. Jadi kalau lingkungan itu kondusif, tentu konsentrasi kita bisa lebih matang, bisa lebih tinggi lagi kan. Karena lingkungan kondusif itu kan adalah lingkungan yang aman, lingkungan yang tenang gitu kan. Ya tentu itu membuat konsentrasi saya itu bisa lebih akurat, lebih tepat tuh. Jadi ya itu sangat mempengaruhi sekali. Begitu. Wah, sumpah. Panjang. Oke. Selanjutnya, nah ini bagaimana kamu mengaplikasikan informasi baru yang kamu peroleh dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara dengan cara mengimplementasikannya lah dalam kehidupan saya. Misalnya nih, saya dapat informasi tentang tentang, karena saya sekarang ini kan lagi mau diet. Nah, jadi saya misalnya denger nih kayak beberapa dokter atau beberapa peneliti kan ada ya bilang ya kayak minum ini atau kamu ngelakuin ini supaya berat badan kamu tuh turun, atau enggak supaya badan kamu lebih sehat tapi timbangannya itu normal kayak gitu. Nah tentu ketika saya mendapatkan informasi tersebut, supaya informasinya itu tetap ada di otak saya, tentu saya melakukannya kan. Nah seperti itu sih. Jadi kayak kalau misalnya dapat informasi baru itu supaya dia tuh bisa lebih di otak saya melekat, nah tentu saya mengimplementasikannya ke kehidupan saya gitu dengan cara ya udah seperti itu. Banyak banget nih ya. Oke. Selanjutnya, nah ini bagaimana kamu mengevaluasi diri setelah mengalami kegagalan? Saya mengevaluasi diri saya itu dengan cara membandingkan dengan yang sebelumnya sih. Dengan membandingkan dengan yang sebelumnya atau membandingkan dengan yang lain. Itu sih mengevaluasi kegagalan kan. Iya, mengevaluasi kegagalan. Iya, ketika misalnya saya nih kan dapat nilai buruk gitu ya. Mungkin kalau misalnya masalah nilai, kita bisa kan membandingkannya dengan nilai kita yang sebelumnya gitu. Tapi misalnya dalam suatu kompetisi, ketika saya mengalami kegagalan, saya pasti akan membandingkan dong dengan peserta yang lain. Kok dia bisa dapat hasil yang memuaskan, atau kok dia bisa ya dapat juara atau dapat peringkat sekian sementara aku enggak gitu. Tentu kan kita mengevaluasinya ya sesuai lah dengan sesuai dengan ininya lah, porsinya masing-masing gitu. Bukan yang kayak asal-asal evaluasi aja gitu. Tentu kalau misalnya asal-asal evaluasi kan itu juga bakal berpengaruh kan di hidup saya gitu. Entah saya mungkin caranya salah, terus saya evaluasi ternyata juga salah, terus saya pakai cara yang menurut saya itu solusi ternyata salah, itu malah berdampak buruk kan. Kamu sering ikut lomba? Enggak juga.
Oke, baik, selanjutnya bagaimana kamu merencanakan strategi yang baru setelah menghadapi kegagalan? Tentu kalau kita udah evaluasi pasti kita merencanakan yang baru kan, tentu kita akan mengupgrade dong planning atau mengupgrade lagi kan ilmu-ilmu yang kemarin nih ternyata gagal pakai ilmu ini, tentu kita akan mengupgrade lagi kan dengan menambah-nambah referensi dari yang lain kayak gitu. Tinggal dikit. Oh gitu ya. Iya, dengan menambah referensi, terus ya mungkin kita bisa bertanya ya ke teman-teman gitu kan, ini kok gimana nih caranya guys supaya bisa dapat hasil yang memuaskan, atau mungkin kita bisa konsultasi dengan dosen kan terkait nilai-nilai atau apapun lah gitu. Baik, nah selanjutnya nih, bagaimana kamu memastikan bahwa kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan mendatang? Bagaimana saya memastikan? Iya. Sebenarnya kalau untuk supaya nggak gagal tuh kita nggak bisa memastikan gitu. Karena menurut saya selama kita udah berusaha gitu kan, ya untuk hasilnya itu pasti yang terakhir gitu. Sehingga saya nggak bisa nih memastikan kalau untuk saya ini kedepannya pasti nggak gagal, nggak bisa juga gitu kan. Tapi mungkin saya bisa nih lebih mengupgrade lagi yang seperti yang saya bilang tadi, mengupgrade informasi atau referensi yang lain, sehingga mungkin lebih memperkuat argumen atau pendapat saya gitu kan. Kalau misalnya untuk mengantisipasi atau untuk supaya nggak gagal lagi, ya itulah saya mustahil sih, karena kan semua hasil itu kan ditentukan sama yang atas kan, dan tentu pasti menurut kita baik ada yang lebih baik lagi kan dari kita. Nah itu, jadi yang penting kita selama kita berusaha dan kita ngerasa emang udah usaha kita tuh udah pas, ya menurut saya kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan ya itu oke, cuman berarti harus ada revisi kan. Tapi kita nggak bisa memastikan ya? Iya benar, nggak bisa. Nah selanjutnya nih, bagaimana kamu memanfaatkan keberhasilan sebelumnya sebagai sumber motivasi? Oh ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa nih kita udah berhasil kan di salah satu titik, misalnya kita ada di titik keberhasilan gitu. Apa tadi soalnya? Bagaimana kamu memanfaatkan keberhasilan sebelum? Ya tentu gini, kalau misalnya kita udah berhasil, ya misalnya nih lah, ibaratnya dalam suatu perlombaan nih, kita misalnya berhasil dalam lomba tersebut, kita meraih kayak juara lah, otomatis kita lebih banyak dikenal sama orang gitu ya kan. Nah itu keuntungannya itu adalah kita bisa menjalin relasi dengan yang lain, kayak menambah relasi yang lain gitu. Nah dari situ berarti kan kita memanfaatkan nih keberhasilan kita yang lain untuk menambah relasi. Nah relasi yang kita cari itu tentu yang relasi yang bermanfaat kan. Nah kemudian dari relasi yang bermanfaat tadi itu kan kita bisa nambah hal-hal baru, nambah ilmu baru. Kemudian di masa depannya ketika ada perlombaan lagi yang sama atau perlombaan lagi yang lain lagi, ya yang lebih menantang lagi, tentu kita bisa kan kayak bertanya nih sama yang lain, oh aku tahu nih kalau yang ini bidangnya yang ini, kalau yang ini bidangnya yang ini gitu sih. Terus juga kan kayak kalau misalnya kayak di kampus-kampus nih, itu tuh kan dia bisa lebih aksesnya lebih mudah gitu jatuhnya, ya seperti itu. Nah lanjut ya. Nah ini, bagaimana kamu biasanya menemukan motivasi saat menghadapi tantangan besar? Menemukan motivasi, jadi kalau untuk masalah motivasi ini saya sebenarnya orangnya mau 1000 motivasi pun saya juga kadang nggak berubah ya. Iya betul. Jadi suatu hal yang buat saya itu berubah itu adalah ketika diremehkan sih. Ketika saya mendengar ada orang yang meremehkan saya, atau ketika saya mendengar ada yang merendahkan saya, itu otomatis kayak semangat saya itu bertambah gitu. Jadi kayak 1000 motivasi itu pun juga nggak berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngeremehin atau yang ngerendahin, nah itu tuh kayak lebih dari motivasi gitu. Kayak nambah power. Iya. Itu sih. Oke,
lanjut. Masih banyak. Bagaimana kamu merencanakan untuk menghadapi tantangan yang baru muncul? Menghadapi tantangan yang baru muncul. Iya. Kalau menghadapi tantangan yang baru muncul, ya saya jalanin aja sih. Jalanin aja. Iya, kecuali tantangan yang di masa depan kan. Soalnya kan baru muncul dan kita kan berarti kan nggak sesuai sama prediksi kita kan. Kayak kita udah merencanakan satu hal, ternyata datang tantangannya. Ya udah, kayak udah coba aja jalanin. Terus coba deh kayak cari jalan yang efektif lah, yang cepat untuk bisa keluar dari tantangan itu, untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Gitu ya. Iya. Berapa? 3 saja. Tanda-tanda ceritanya. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagaimana pengalaman kamu dalam menghadapi tantangan sebelumnya dan cara kamu mengatasinya? Bagaimana pengalaman kamu dalam menghadapi tantangan sebelumnya dan cara kamu mengatasinya? Kalau bagaimana cara saya menghadapi tantangan sebelumnya? Bagaimana ya caranya saya menghadapi tantangan sebelumnya? Saya tipe yang kalau misalnya tantangan gitu ya kak, Ya, lebih yang ya udah jalanin aja. gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada kayak tantangan baru gitu ataupun apapun lah yang berubah gitu, saya coba lebih damin apa ya kira-kira penyebabnya. Kadang kan tantangan ini muncul karena ada faktornya. Jadi kalau misalnya belajar dari yang sebelumnya itu, nggak bisa juga sih saya belajar karena saya kan kayak ya udah cuman biasa aja, maksudnya ya udah jalanin aja gitu ha. Tapi kan untuk mengantisipasi ya yang kedepannya gitu bisa ya nggak juga sih sebenarnya. Kalau untuk beda ya kak, mengantisipasi sama yang baru muncul. Kalau yang baru muncul tentu itu di luar prediksi kita. Tapi kalau yang mengantisipasi tentu kita bisa kan dengan cara kita melihat nih faktor-faktor tantangan sebelumnya ini kok bisa muncul, kenapa kayak gitu kan. Nah terus cara kita ngatasinnya tuh kayak mana gitu kan. Itu kan kita kayak harus lihat dulu kan, harus kita pelajarin dulu nih kayak gitu. Barulah setelah kita tahu oh ternyata faktor-faktornya itu karena ini, oh ternyata dia tuh terjadi akibat dari ini atau sebabnya tuh dari ini, baru kan kita bisa kan mengeluarkan solusinya gitu. Jadi kayak ya solusi juga nggak bisa didapatkan kalau nggak ada tantangan itu juga nggak bisa ada kalau misalnya nggak ada faktornya. Iya sih. Itu aja? Iya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini bagaimana kamu melibatkan diri dalam aktivitas yang membantu menjaga keseimbangan emosi? Mungkin ketika ada teman saya yang tantrum, saya bantu ya kak untuk menenangkannya gitu. Kadang kan teman-teman kita di tantrum tanpa sebab gitu ya, betul. Apalagi di era-era yang sekarang ini di mana globalisasi itu sangat tinggi ya kan, terutama pada penggunaan teknologi seperti media sosial, TikTok itu kan membuat perubahan emosi manusia tuh kayak berubah cepat gitu, drastis, kayak tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia kan kayak gitu. Jadi tantrum jatuhnya. Jadi kalau ada teman-teman saya yang tantrum kayak gitu ya udah palingan kayak saya tampar gitu kan. Habis itu ya udah baru ngapain kok tantrum kayak gitu. Udah baru kan dia sadar oh iya gitu. Makanya jangan main TikTok aja gitu. Iya. Jangan dengerin lagu Sampaikan Pada Jiwa yang bersedih itu aduh alay. Ya kan? Karena membuat emosi orang tuh kayak buruk gitu. Awalnya moodnya baik, ketika mendengar lagu yang kayak gitu jadinya kayak hancur kan moodnya. Itu makanya kayak kalau teman-teman saya tantrum tuh kayak oh gitu kak. 19 Oke, lanjut ya kak. Bagaimana kamu mengukur tingkat keberhasilan dalam mengelola emosi sehari-hari? Ya tentu saya mengukurnya dari tingkat kesabaran saya yang semakin bertambah ya kak. Misalnya saya
ada suatu kejadian yang nggak mengenakan di diri saya, kemudian saya berhasil nih ternyata melewatin hal tersebut tanpa marah-marah, ya itu menurut saya berarti suatu kemajuan, suatu keberhasilan dong dalam saya menjaga emosi saya gitu. Misalnya kayak saya kehilangan duit atau kehilangan apa, saya lebih berserah diri, kayak lebih yaudahlah itu berarti bukan rezeki saya, itu kan termasuk dari apa ya, kemajuan kan dalam menahan, dalam kestabilan emosi. Biasanya kan kalau kehilangan sesuatu kayak mana sih, kayak marah-marah, terus kayak nuduh-nuduh orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang gitu ya, saya udah lebih menahan. Nah itu menurut saya tuh merupakan suatu kemajuan sih yang saya bisa nilai sendiri, yang saya bisa rasakan sendiri. Ini mata saya merah enggak? Aduh gatal kali ya. Mata saya merah, hidung saya pilek. Oke. Memang butuh istirahat. Sedikit kak, Lanjut. dapat makanan kan kak? Insya Allah ya kak. Oke, lanjutnya nih. Nah, bagaimana kamu menilai kemampuan dalam mengambil tanggung jawab? Oh, misalnya kayak ketika saya di apa ya? Ketika saya itu dapat bagian jadi ketua, misalnya ketua sekelompok belajar gitu ya, atau sebagai penanggung jawab suatu organisasi atau panitiaan gitu. Menurut saya ya ketika saya udah bisa ngehandle, dan jadi misalnya gini nih, ada satu acara gitu kan, terus saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, cara saya mengukur kemajuan dari tanggung jawab saya ketika acara atau ya acara tersebut udah berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar, dan para anggota-anggota lain pun kayak nggak keberatan atau ya fine-fine aja gitu, nggak ada kayak emosi atau kelahi-kelahi. Menurut saya itu suatu kemajuan dalam tanggung jawab sih. Gitu kak. Iya, karena kan sebenarnya nggak yang berat-berat juga sih. Misalnya kayak orang tua saya meletakkan kayak membiarkan saya, bukan membiarkan sih, maksudnya maksudnya kayak ya udah apa ya, mengizinkan saya untuk merantau, itu kan suatu tanggung jawab sebenarnya. Bisa nggak saya untuk menahan diri saya dari godaan-godaan pacaran gitu ya kan, godaan setan yang terkutuk. Nah itu kan termasuk bagian dari tanggung jawab gitu. Bisa nggak sih saya menjalankan amanah dari orang tua saya itu. Nah itu nggak perlu jauh-jauh ketika ditunjuk jadi ketua ya, diizinkan untuk merantau ini pun juga merupakan salah satu tanggung jawab kan. Selanjutnya kak ya. Nah, bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk mengambil tanggung jawab yang besar? Oh, bagaimana cara mempersiapkan diri? Tentu saya harus banyak belajar lah dari yang lainnya gitu ya kan, kayak melihat pengalaman orang sebelumnya, terus kemudian meminta solusi dari dia atau meminta arahan dari dia gitu, dan juga tentunya ya pastinya meminta doa ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana kamu memprioritaskan tugas ketika bertanggung jawab atas banyak hal? Ya tadi itu kak, deadline lah kak. Kalau di tengah kesibukan saya, walaupun saya jadi misalnya ketua dari panitia atau ketua dari acara lah misalnya, terus besok ini atau enggak jam 12 malam nanti tenggat deh saya kerjakan tugas saya dulu lah kak ya kan. Pasti kita kan udah besar tahu prioritas kita itu yang mana gitu kan. Kalau misalnya kayak panitiaan tuh kan bukan termasuk prioritas, itu kayak sekedar pembelajaran untuk kita, kayak suatu hal baru gitu untuk kita kan. Nah jadi kalau misalnya masalah prioritas itu tentu kita melihat sisi mana nih yang kira-kira bakal merugikan kita kalau misalnya kita mengelalaikannya gitu. Kalau misalnya kayak kepanitiaan kan itu bukan bukan kayak suatu kewajiban sebenarnya, dan juga tentu kerugian yang kita dapat nggak sebanding kan, maksudnya nggak sebesar kalau misalnya kita melalaikan tugas-tugas kuliah kan. Udah belum kayak gitu. Oke. Ya lagi kan. Lanjut ya. Sedikit lagi ya kak. Berapa lagi kak? 2 lagi. Saya udah pilih kak ya. Terus oke, lanjut. Bagaimana kamu belajar dari kegagalan kamu untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kamu? Nah, saya mengevaluasi lah kak.
saya evaluasi kan kegagalan saya nih. Aduh, kira-kira saya nih gagalnya karena apa ya, atau penyebab saya gagal nih apa ya gitu kan. Jadinya ketika saya udah berhasil mengevaluasi tersebut, tentu saya akan merevisi kan planning saya yang kemarin. Nah, sehingga kedepannya saya harapkan saya tuh bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan ya namanya kita berharap ya supaya nggak gagal lah, tapi kan berharap. Kalau hasil kan emang di akhir Gitu ya Kak. iya. 25 menit. Oke, Lagi tunggu. pertanyaan terakhir ya Kak. Iya. Oke, sabar. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini bagaimana kamu dapat mengubah persepsi negatif tentang kegagalan yang kamu rasakan? Bagaimana cara saya mengubah persepsi negatif? Iya. Dengan coba berpikir positif lah. Iya. Jadi kayak sebenarnya kegagalan yang kita alami itu kan bukan semata-mata kayak hal yang buruk ya. Padahal tanpa kita sadari juga hal-hal yang negatif di hidup kita itu malah berdampak positif gitu ke depannya gitu. Jadi ya saya kalau misalnya sedang mengalami kegagalan, saya berusaha untuk mencoba mencari kira-kira pelajaran apa ya yang saya dapat dari sini gitu. Kemudian berpikiran positif, mungkin kayak ya udah hal ini tuh bukan rezeki saya gitu. Dan ya udah setelah itu saya coba datang ke para ahlinya gitu, yang lebih ahlinya lah gitu tentang hal tersebut gitu. Kemudian saya tanya-tanya, saya konsultasi lah dengan dia kan gitu. Baru ya udah saya coba lagi dan berharap semoga hasilnya lebih baik kayak gitu. Lagi ya. Oke Kak. Bisa beda. Oke Kak, baik. Demikian wawancara. Kok dikit kali Kak? Oh gitu. Oke Kak. Ini aja. Berarti banyak ya, banyak banget kayak motivasi, pengalaman, tingkat-tingkat kesulitan yang tentunya kakak rasakan ya. Tentu dong. Ini. Itu ya. Memangnya aku nggak pernah gagal? Saya sih banyak, sering gagal tapi Bagaimana cara kakak bangkit dari kegagalan itu? Kita gantian dong wawancaranya. jangan, beda lagi dong. Oke, tapi banyak ini ya Kak. Iya Kak, saya memang banyak gagal, nggak banyak gagal sih, maksudnya saya memang lebih banyak belajar dari kegagalan gitu kan, untuk bangkit, untuk maju. Soalnya kan apa ya, gagal ini kan adalah satu hal yang apa ya, kata-katanya kan jelek ya, gagal gitu, tapi kan satu hal yang bisa juga membuat kita tuh bangkit gitu kalau misalnya kita melihat dari perspektif yang lain gitu. Jadi kan kayak sebenarnya pelajaran yang diambil dari pertanyaan-pertanyaan kakak nih, apa ya, tentang kegagalan itu kita kan nggak bisa ya untuk apa namanya, kita tuh nggak bisa memegang apa ya, kalau memegang prinsip kalau gagal itu adalah satu hal yang buruk gitu. Sebenarnya untuk kita maju kita juga harus gagal, harus mengalami kegagalan kan, kayak gitu. Dan juga untuk dalam dan kita tuh juga nggak bisa apa ya, memprediksikan kalau kita tuh nggak bakal gagal gitu. Karena pasti di setiap harinya itu pasti akan ada orang yang lebih baik dari kita. Jadi kita nggak bisa merasa diri kita baik karena pasti ada orang yang lebih baik dari kita. Terus kita juga nggak bisa memposisikan diri kita sebagai yang utama karena pasti ada yang lebih lagi dari kita gitu. Ya. Ini terus coba matikan sampai bentar ya, itu aja belum sampai 30. Iya sampai kan udah 30. Iya, jadi demikian Kak wawancara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Kakak